Baik, sebelumnya kita sudah mencoba berlatih tentang bagaimana membuat gambar atau sketsa isometri, baik itu dari benda aktual atau objek aktual, ataupun dari gambar multiview. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana kita menentukan pandangan depan dari sebuah objek. Kalau dari gambar multiview, mungkin kita bisa tentukan dengan eh, gambar yang memperlihatkan objek paling banyak atau memiliki luasan yang paling besar, itu biasanya menjadi pandangan depan. Tinggal nanti gambar pandangan yang lain, kalau letaknya ada di samping, berarti pandangan dari sisi, atau kalau dari atas atau di bawahnya, berarti dari pandangan atas atau pandangan bawah. Nah, tentu kemudian yang menjadi pertanyaan adalah ketika kita disodori sebuah objek atau sebuah benda aktual, kemudian kita diminta untuk menentukan dari mana pandangan depannya. Oke, tentu yang pertama kita harus tentukan terlebih dahulu bagaimana posisi benda itu atau objek itu secara umum. Ya. Nah, kalau kita sudah mengetahui posisi objek secara umum seperti apa, maka kita posisikan objek seperti pada umumnya objek itu berada. Ya. Misalnya kita apa namanya, mobil, ya tentu rodanya ada di bawah. Ya. Nah, oleh karena itu posisi mobil dengan roda di bawah, nah posisinya harus seperti itu. Jangan digambarkan posisi gambar mobil, posisi rodanya ada di atas atau di samping. Ya, itu sebagai contoh. Nah, tetapi untuk objek atau benda yang kita tidak tahu posisi umumnya itu ada di mana, maka ada beberapa hal yang bisa menjadi patokan. Oke, yang pertama adalah tentukan fitur yang kompleks. Ya, keberadaan fitur-fitur pada satu permukaan bidang yang paralel dengan bidang depan. Ya, jadi kita bisa perhatikan objek yang disodorkan kepada kita. Ya, bidang mana yang memiliki fitur yang paling kompleks? Bagaimana keberadaan busurnya? Ada lubang atau tidak? Bagaimana bentuk yang tidak biasa? Apakah itu ada di satu sisi atau tidak? Nah, ketika kita menemukan sebuah sisi dengan fitur yang kompleks, ya, ada busur, ada lubang, ada bentuk-bentuk yang tidak biasa dan sebagainya, maka kita bisa tentukan bidang tersebut adalah bidang depan. Ya. Nah, bagaimana kalau ada dua bidang yang sama-sama memiliki apa namanya fitur yang cukup banyak? Nah, tentu kita bisa bandingkan mana di antara dua bidang itu yang memiliki lebih banyak. Ya, kalau lebih banyak, maka bidang itu adalah bidang depan. Nah, kalau sama-sama banyak atau hampir seimbang, bagaimana? Ya, jika hampir seimbang, maka kita harus perhatikan bagaimana luasan permukaan dari kedua bidang itu. Ya, bidang yang memiliki luasan lebih besar, lebih luas, maka itu adalah bidang depannya. Ya, jadi yang pertama harus kita tentukan adalah fitur kompleksnya. Ada berapa banyak pada satu bidang? Ya, semakin banyak fitur kompleks ada di bidang tersebut, maka bidang itu adalah bidang depan. Kemudian, nah ini, ukuran terpanjang dari objek harus ditempatkan sejajar dengan bidang depan. Oke, jadi kalau ada contoh gambar yang di kanan atas, ya, gambar yang atas, ya, kita perhatikan di situ ada bagian yang panjang. Oke, nah tentu kemudian posisi ini ya, bidang yang memiliki fitur banyak dan juga memiliki panjang lebih besar itu menjadi bagian bidang depan, gitu ya. Oke, nah contoh yang salah ada di bawah. Jadi
Jangan sampai Anda menentukan ukuran terpanjang dari sebuah objek itu bukan ditampilkan di pandangan depan. Oke, itu panduan ringkas tentang bagaimana menentukan orientasi objek gambar yang akan kita buat.